Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pertama pada AP3B kali ini kita akan membahas mengenai bahasa Go. Kita ke pengenalan Go dulu. Golang atau biasa disebut dengan Go adalah bahasa pemrograman yang dikembangkan di Google oleh Robert Wismer, Rob Pike, dan Ken Thompson pada tahun 2007 dan mulai diperkenalkan ke publik pada tahun 2009. Go memiliki kemiripan dengan C atau C++ yang berfungsi sebagai tools untuk programmer profesional dalam mencapai efek maksimum dengan cara minimum. Golang mengadaptasikan ide dari banyak bahasa lainnya dengan menghindari fitur yang menyebabkan kompleksitas dan kode yang tidak dapat diandalkan. Kemudian ada fasilitas untuk konkurensi, terasa baru dan efisien, dan pendekatannya terhadap abstraksi dan program berorientasi objek sangatlah fleksibel. Golang memiliki manajemen memori otomatis atau garbage collection. Berikut adalah kelebihan dari Go, yaitu ada mendukung konkurensi di level bahasa dengan pengaplikasian cukup mudah, mendukung pemrosesan data dengan banyak prosesor dalam waktu yang bersamaan atau parallel processing, memiliki garbage collector, proses kompilasi yang sangat cepat, kemudian bukan bahasa pemrograman yang hierarkial, dan bukan strict OP, yaitu memberikan kebebasan ke developer perihal bagaimana cara penulisan kodenya. Kemudian ada dependensi dan tooling yang disediakan terbilang cukup lengkap. Kemudian ada dukungan komunitas yang sangat bagus. Banyak tools yang tersedia secara gratis dan open source yang bisa langsung dimanfaatkan. Kita masuk ke tipe data variabel operator. Tipe data numerik non-desimal. Tipe data numerik non-desimal atau non-floating point di Go ada beberapa jenis, yaitu ada secara umum ada dua, yaitu ada UINT dan INT. UINT tipe data untuk bilangan cacah atau bilangan positif. INT tipe data untuk bilangan bulat, bilangan negatif dan positif. Kemudian ada template %D dapat digunakan untuk memformat data numerik non-desimal. Kedua tipe di atas kemudian dibagi lagi menjadi beberapa jenis dengan pembagian berdasarkan lebar cakupan nilainya. Detailnya bisa dilihat pada gambar tabel berikut. Ini ya tabel berikut ini ya. Oke, kemudian ada contohnya, yaitu level number UINT 8, 89 dan negatif number min 1, 2, 3, 4, 2, 3, 6, 4, 4. Lanjut ke bagian kedua dari tipe data, yaitu ada tipe data numerik desimal. Tipe data numerik desimal yang perlu diketahui ada dua, yaitu ada float kedua dan float 64. Perbedaan kedua tipe data tersebut berada di lebar cakupan nilai desimal yang bisa ditampung. Template %F digunakan untuk memformat data numerik desimal menjadi string, yaitu contoh penerapannya itu var decimal number 2.62. Itu adalah merupakan contoh dari yang tipe data numerik desimal. Selanjutnya ada tipe data boolean. Tipe data boolean dideklarasikan dengan menulis bool yang berisikan hanya dua variansi nilai, yaitu true dan false. Gunakan persentase untuk memformat data bool, yaitu contoh penerapannya adalah var axis bool sama dengan true. Oke, kita masuk ke tipe data string. Ciri khas dari tipe data string adalah nilainya diapit oleh tanda quote atau tanda petik 2. Selain menggunakan tanda quote, deklarasi string juga bisa dengan tanda great accent atau backticks. Tanda ini terletak di sebelah kiri tombol 1. Keistimewaan string yang dideklarasikan menggunakan backticks adalah membuat semua karakter di dalamnya tidak di escape, termasuk backslash n, tanda petik 2 dan tanda petik 1, baris baru, dan lainnya. Semua akan terdeteksi sebagai string. Contoh penerapannya itu ada var message, nama saya John Wick. Di sini kita pakai backticks, salam kenal, mari belajar Golang, pakai petik backticks. Oke, kita lanjut. Kemudian kita masuk ke variabel. Variabel penulisan variabel pada Golang memiliki bentuk umum seperti berikut, yaitu var nama variabel, tipe data, dan var nama variabel tipe data sembarangan nilai. Contohnya itu adalah var last name string, var first name string John, kemudian var for fifth six string M456. Oke, kita langsung masuk ke operator aritmatika. Operator aritmatika adalah operator yang digunakan untuk operasi yang sifatnya perhitungan, yaitu ada plus, minus, bagi, kali, dan modul. Selanjutnya ada perbandingan. Operator perbandingan digunakan untuk menentukan kebenaran suatu kondisi. Hasilnya berupa nilai boolean, true atau false. Tabel di bawah ini merupakan operator perbandingan. Ada sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Kemudian ada logik, yaitu operator logika ini digunakan untuk mencari benar tidaknya kombinasi data bertipe bool. Bisa berupa variabel bertipe bool atau dari hasil operator perbandingan. Itu contohnya ada dandan, garis-garis 2 or gitu ya, dan tanda seru negasi.
Oke, kita masuk ke konstanta. Konstanta adalah jenis variabel yang nilainya tidak bisa diubah. Inisialisasi nilai hanya dilakukan sekali di awal, dan setelah itu variabel tidak bisa diubah nilainya atau value-nya. Cara penerapan konstanta sama seperti deklarasi variabel biasa dengan menggantikan keyword var dengan const. Itu dengan contoh penerapannya adalah const p 3,14. Oke, kita masuk ke perulangan dan percabangan. Perulangan pada Go yaitu ada satu for. Perulangan for memiliki bentuk umum sebagai berikut ya. For inisialisasi kondisi iterasi statement ini merupakan contoh dari penerapannya. Kemudian ada for dengan argumen hanya kondisi, yaitu for ulangan for ini konsepnya mirip seperti while yang dimiliki oleh bahasa pemrograman lain. Perulangan ini memiliki bentuk umum seperti berikut ini ya. For inisialisasi, for kondisi statement iterasi. Ini inisialisasi for-nya, kemudian statement, kemudian ini baru iterasinya. Oke, selanjutnya adalah for tanpa argumen. Dengan ini akan dihasilkan perulangan tanpa henti sama dengan for true. Pemberhentian perulangan dilakukan dengan menggunakan keyword break. Sini ada inisialisasi for ini jika i sama dengan 5 maka akan break atau selesai perulangannya. Oke, selanjutnya percabangan ada if else. Penerapan if else di Go sama seperti bahasa pemrograman lain, pembedaan terletak pada tanda kurung atau parenthesis di Go yang tidak perlu ditulis. Percabangan if else memiliki bentuk umum sebagai berikut. Kemudian ini adalah if percabangannya if point, tidak usah pakai tanda kurung ya setiap kondisinya. Oke, selanjutnya ada switch case juga, yaitu seleksi kondisi yang bersifat atau fokus pada satu variabel yang kemudian akan diperiksa nilainya. Percabangan switch case memiliki bentuk umum sebagai berikut. Switch points gitu ya, ini switch variabel apa bebas. Oke, terima kasih untuk presentasi pada ini. Kemudian kita akan masuk ke codingannya. Zoom sedikit. Oke. Di sini ada package main. Setiap program dari Go kita harus memiliki package ya. Di sini package. Setiap project juga harus minimal mempunyai satu file dengan nama package main. File package main akan dieksekusi pertama kali ketika program dijalankan. Kemudian ada import fmt. Keyword import ini nanti digunakan untuk mengimport atau memasukkan package lain ke dalam file program agar isi dari package yang diimport bisa digunakan. Package fmt merupakan salah satu package bawaan yang disediakan oleh Go untuk keperluan input dan output yang berhubungan dengan teks. Contohnya itu kayak print, scan, dan lain-lain gitu ya. Dalam sebuah proyek harus ada file program yang berisi sebuah fungsi yaitu bernama function main. Fungsi tersebut harus berada di file package main. Fungsi main adalah yaitu dipanggil pertama kali saat dieksekusi program. Kemudian untuk fungsi dari fmt.println digunakan untuk memunculkan teks ke layar. Fungsi fmt.println dapat menampung parameter yang tidak terbatas jumlahnya. Semua data parameter akan dimunculkan dengan pemisah tanda spasi. Oke, untuk runningnya di sini kita bisa pakai sini ya. Kalau kalian sudah ikut tutorialnya. Oke, hello world. Ini merupakan hello world di bahasa Go atau bahasa Golang ya gitu ya. Ini adalah contoh hello world-nya, yaitu kita mesti import, kita mesti tulis package main, kemudian import fmt gitu ya, package fmt-nya untuk bisa melakukan input output teks gitu ya, entah print, entah scanf ini. Oke, untuk ACT-nya untuk ini, nah ini adalah untuk ACT kalian. Di sini kita menggunakan percabangan yang telah kita coba di bahasa besi sebelumnya. Tapi di sini kita bisa ubah ke bahasa Golang, yaitu kita menggunakan switch case di sini. Nah, untuk di sini saya jelaskan untuk fmt.print, maka dia akan mengeprint di garis yang sama, kemudian kita menginisialisasi variabel utsint, kemudian nilai uas, inisialisasi variabel uas yaitu int, kemudian scanlan. Nantinya ketika di input nama atau inputan user dari user gitu ya ke keyboard, ini dari keyboard ke sini dia akan ke baris baru gitu. Kenapa kita pakai scanlan? Oke. Kemudian di sini saya menggunakan rata-rata. Di sini kenapa kita tidak menginisialisasi variabelnya? Karena kita menggunakan yang namanya type inference di sini ya. Kenapa
tidak menginisialisasi variabel. Di sini saya menggunakan tanda titik dua sama dengan. Di sini bisa langsung inference kayak Python gitu ya, kita nggak usah deklarasi variabelnya untuk melakukan entah perhitungan ataupun scan gitu ya. Di sini pakai ini tanda titik dua sama dengan UTS luas dijumlah kemudian dibagi dua. Di sini saya menggunakan percampuran switch case. Sini rata-rata kalau misalkan mau 81 dan kurang dari 100 nilai rata-rata ditampilkan, kemudian grade-nya akan ditampilkan sampai E. Oke, kita coba running aja ya di bagian attitude dulunya. Coba masukkan 90 sama 90 ya. Oke, grade A, A. Oke, di sini switch case kalau misalkan rata-rata kalian 90 81 lebih dari 81 dan kurang dari 100 maka A. Kalau lebih dari 61 dan kurang dari 80 DB, kemudian kalau lebih dari 41 DC, kemudian kalau lebih dari 21 DD kan, kemudian kalau lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 20 itu berarti nilainya grade A. Oke, mungkin sekian untuk pertemuan pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya.